Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam mengerjakan tugas aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 1-2. Tertulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, film zombie pertama di dunia adalah film yang berjudul White Zombie, diproduksi pada tahun 1932. Meskipun sebenarnya sudah ada film zombie lain yang mendahului, tapi White Zombie ini yang terkenal. Film fiksi tentang zombie menarik minat banyak orang yang suka mencari sensasi, ketegangan, dan rasa takut. Zombie digambarkan sebagai manusia yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Dalam kerohanian ada juga istilah hidup tapi mati. Kelihatannya hidup tapi sebenarnya sudah mati. Seperti yang dinyatakan dalam Wahyu 3 ayat 1-2 ini. Kembali kita perhatikan ayat ini saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kota kuno Sardis saat ini terletak di Provinsi Manisa di Turki bagian barat, dekat dengan kota Sard. Tapi kota kuno Sardis ini pada saat ini hanyalah reruntuhan dan menjadi salah satu destinasi wisata rohani bagi banyak orang. Nah, kalau terhadap jemaat Efesus di surat Wahyu yang sebelumnya, Tuhan mencela mereka karena mereka giat tapi kehilangan kasih yang semula. Maka terhadap jemaat di Sardis, Tuhan mencela mereka karena mereka kelihatannya hidup, padahal sebenarnya sudah mati. Mereka kelihatannya giat, kelihatannya beribadah, kelihatannya hidup dalam iman, tapi sayangnya kerohanian mereka sudah mati. Firman Tuhan menegur setiap orang yang percaya, khususnya bagi kita semua yang hidup saat ini, yang kelihatannya hidup, yang kelihatannya aktif, tapi sebenarnya sudah mati secara rohani. Mungkin kita kelihatannya aktif secara lahiriah, kelihatannya kita begitu giat bagi Tuhan, tapi iman kita kosong, dan pekerjaan kita menjadi tidak sempurna sama sekali di hadapan Tuhan. Hidup tapi mati dalam ayat ini berbicara tentang orang yang kelihatannya indah di luar tapi mati di dalam. Seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 23 ayat 27, di mana Tuhan Yesus menegur orang-orang yang kelihatannya seperti kuburan yang dilabur putih. Hidup tapi mati dalam ayat ini juga berbicara tentang kehidupan iman tanpa perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 26, di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman, tapi kehidupan kita bertentangan dengan firman Tuhan, Kalau kita menyatakan diri sebagai orang beriman tapi
kehidupan kita menyimpang dari kebenaran, maka itu tandanya bahwa kita hidup tapi mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak mau kita hidup tapi mati. Mari bangkitkan iman kita. Bangunkan yang hampir mati dalam hidup saudara. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Bangkitkan iman kita dan hiduplah dalam kesungguhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya. Di ayat yang selanjutnya dari Wahyu 3 ini dikatakan, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Kuncinya adalah hidup dalam pertobatan dan hidup selalu berjaga-jaga sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami semua, untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, bukan hidup tapi mati, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup dalam pertobatan, hidup dengan pelita yang menyala, hidup dengan berjaga-jaga, menantikan Tuhan senantiasa. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, berjalan seturut perintah-Mu, mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menuntun kami dalam jalan kebenaran. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan beri semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan, yang terikat kuasa kegelapan Tuhan beri kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.